Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Saudaraku seiman, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi ini kalaulah tanpa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Diceritakan bahwasannya dulu alam semesta ini tidak ada, maka yang ada ialah yang mengadakan alam semesta ini, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya Ruhul A'zam dari nur ahadiyahnya. Maka dari Ruhul A'zam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul A'zam itu? Ruhul A'zam itu adalah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selain mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal. Artinya maha besar dan maha indah. Maka dengan kudrat iradatnya, dengan sifat Jalal dan Jamalnya, diciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam Adam kepada alam wujud dan alam abstrak kepada alam nyata dalam keadaan sempurna, indah bentuknya, dan semua susunan alam yang maujud ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa? Dari Ruhul A'zam itu diciptakan para ruh nabi, para ruh wali, kemudian para ruh umat manusia, kemudian ruh para malaikat, ruh para bangsa jin, kemudian ruh bangsa hewan, dan kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Pada riwayat lain Allah Ta'ala jadikan suatu pohon namanya Sajaratul Yakin atau Sajaratul Muttaqin. Suatu pohon raksasa, tidak ada orang yang menduga besarnya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad itu seperti rupa burung merak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantung di Sajaratul Yakin, lalu ia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin, udara, dan tanah. Maka dari 4 unsur itu Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk, dijadikannya langit dan bumi, malaikat dan jin, manusia dan binatang, dan lain-lainnya. Diceritakan di dalam sebuah riwayat, Nur Muhammad datang berkunjung kepada 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, Nur Muhammad datang mengunjungi angin. Dikala itu dilihat angin sedang bermegah-megah, berputar-putar. Setelah mendengar Nur Muhammad memberi salam lalu berhenti dan membalas salamnya, kata Nur Muhammad, "Wahai angin, jika engkau sadar dan mengetahui kadar derajat dirimu, niscaya engkau tidak akan bermegah-megah sedemikian rupa. Tahukah engkau kerendahan dirimu?" Jawab angin dengan rasa terkejut, "Tidak, aku merasa puas dengan diriku." Kata Nur Muhammad, "Tahukah engkau, hai angin, meskipun engkau mempunyai tenaga yang cukup besar dan mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tetapi engkau pada suatu ketika akan dapat diperintah oleh manusia dan engkau akan melayani kehendak manusia." Kata angin, "Jika begitu, engkaulah makhluk yang tidak ada cacat celanya, mempunyai martabat yang tinggi." "Tidak, wahai angin, aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak sunyi daripada kesalahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada sifat kerendahan dan kekurangan." Diceritakan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mengendalikan angin. Kemudian Nur Muhammad pergi mengunjungi api. Dilihatnya api sedang berkobar menyala-nyala dengan dahsyatnya. Maka setelah mendengar Nur Muhammad mengucap salam lalu berhenti serta menjawab salamnya. Kata Nur Muhammad, "Mengapa engkau membanggakan dirimu dengan kekuatan? Apakah engkau tidak tahu bahwa suatu saat
kekuatanmu yang begitu luar biasa dan tenagamu yang begitu dahsyat akan digunakan untuk keperluan hidup manusia. Mendengar kata Nur Muhammad demikian, terkejutlah api karena ada lagi makhluk yang lebih kuat daripadanya. Kata api kemudian, kalau begitu beruntunglah engkau, rupanya engkau makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, kata Nur Muhammad, aku adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dialah yang maha mulia dan maha besar, yang patut mendapat pujian dari makhluknya. Kemudian Nur Muhammad datang mengunjungi air. Dilihatnya air sedang memuaskan dirinya, diperlihatkan tenaga dan kekuatannya. Mendengar Nur Muhammad SAW mengucapkan salam, lalu air membalas salamnya. Kata Nur Muhammad SAW, wahai air, tahukah engkau akan kekurangan dirimu? Tidak, jawab air dengan terkejut. Kata Nur Muhammad SAW, tahukah engkau pada suatu saat tenagamu akan digunakan untuk kepentingan hidup manusia? Lalu kata air, jika demikian engkaulah makhluk yang mulia. Jawab Nur Muhammad SAW, tidak, aku tidak lebih hanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang patut menerima pujian dan sanjungan dari makhluknya. Kemudian Nur Muhammad SAW pergi mengunjungi bumi. Dilihatnya bumi tenang-tenang saja dan tidak tampak sifat sombong dan congkak. Ia membalas dengan salam dengan hormat ketika Nur Muhammad SAW mengucapkan salam. Kata Nur Muhammad, akulah Nur Muhammad SAW yang kelak akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Di antara keempat unsur makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya engkaulah yang mempunyai sifat tawaduk dan merendahkan diri. Kemudian Nur Muhammad kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu kunjungannya kepada keempat unsur makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah aku ketahui. Oleh karena itu, aku bermaksud akan menjadikan tubuh Adam dari tanah dan akan aku campurkan pula 3 macam unsur itu, yaitu air, angin, dan api. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pembahasan kita tentang Nur Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.